Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, ya semoga itu bermanfaat bagi diri saya pribadi, karena terkadang kita lupa. Kita sering merasa tidak mempunyai apapun. Kadang kita merasa saya tidak punya harta, apa yang harus saya bagi kepada orang lain, apa yang harus saya beri kepada orang lain. Selama ini kita melihat, kita merasakan, kita berbagi itu hanya berupa materi, berupa harta, berupa kekayaan. Misalkan kita memberikan uang kepada orang lain, kita memberikan bingkisan kepada orang lain. Padahal tidak seluruhnya seperti itu. Kita itu masih bisa berbuat baik tanpa harus memiliki harta benda. Ya, jadi kita masih bisa berbagi kepada orang lain dengan cara yang lain. Ya, selain harta benda. Umpamanya, yang pertama yaitu kita masih mempunyai mulut. Mulut kita bisa memberikan senyum dan pujian. Ya, dengan mulut kita bisa memberikan senyuman, kita memberikan pujian. Bukankah dikatakan senyum adalah ibadah? Ya, senyum adalah ibadah. Masa sih kita tidak bisa senyum? Kan sedikit, cuma tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga. Senyum adalah ibadah. Kemudian kita memberikan pujian. Kan tidak ada ruginya kita memberikan pujian. Kalau memang orang tersebut harus dipuji. Kalau memang dia pintar mengaji, ya kita akui aja dia pintar ngaji. Kalau memang dia rajin sholat, ya kita akui aja, kita puji aja. Memang kenyataannya dia rajin sholat. Tapi jangan maksud ada udan di balik batu, kata orang. Untuk menjatuhkan, tidak. Tapi tulus dari nurani kita, jangan dipaksain. Kemudian kita masih punya mata. Yang pertama tadi dengan mulut, kemudian dengan mata kita. Kita bisa memberikan tatapan yang lembut. Ya, tatapan yang lembut. Kalau kata orang mengatakan, dari tatapan mata bisa kita ketahui isi hati, isi kepribadian seseorang. Itu kata-kata orang sih. Ya, tapi semoga benar apa adanya. Jadi kita masih punya mata, itu kita memberikan tatapan yang lembut, yang sejuk, yang sopan. Jangan jelalatan ya. Ya, yang sopan, yang lembut. Dengan tatapan yang lembut, orang yang kita kasih tadi atau lawan bicara kita atau orang yang kita ajak tadi, itu dia akan merasakan ketenangan, kelembutan juga. Wah, senang ya dengan si A itu, matanya lembut, ucapannya sopan, tingkah lakunya sopan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberi dengan telinga yang kita punya. Ya, maksudnya kita bisa memberikan perhatian untuk mendengarkan keluh kesah dari orang-orang di sekitar kita. Terkadang orang butuh didengarkan. Ya, kalau kita lihat dalam hidup ini, ya zaman yang boleh dikatakan yang seperti ini, terkadang orang itu butuh cuma untuk didengarin. Dia melepaskan unek-uneknya, melepaskan apa yang ada di pikirannya, apa yang merasa menjadi bebannya. Ya udah, kita dengerin aja. Kalau dalam asal sekarang jadi teman curhat atau jadi tempat curhat. Tapi ingat, curhatan orang ini jangan dibocorkan oleh kita kepada orang lain. Kita jangan ember. Ya, sudahlah orang membuka apa yang dia rasakan, unek-uneknya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Sama dengan ember kalau bahasa sekarang. Kita simpan itu menjadi suatu rahasia kita. Syukur-syukur dengan telinga kita bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar dari orang yang sedang bermasalah tersebut. Jadi mari dengan yang ketiga, kita mendengarkan
keluh kesah orang di sekitar kita. Jadi kita manfaatkan telinga kita. Yang pertama tadi dengan mulut, yang kedua dengan mata, yang ketiga dengan telinga. Yang keempat, walaupun kita tidak mempunyai harta benda, kita tidak kaya, tapi dengan yang keempat kita bisa memberikan wajah atau muka kita. Kita bisa memberikan keramah tamahan, kelembutan, ya. Jangan yang cemberut, marah-marah dan lain sebagainya. Kalau kita ramah, maka orang yang kita ajak bicara itu akan nyaman berada di depan kita atau di samping kita. Dia akan nyaman bercerita. Dia akan nyaman mengungkapkan isi hatinya. Dia akan nyaman bersahabat dengan kita. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, walaupun kita tidak mempunyai harta, tapi kita masih bisa berbagi kepada orang lain, yaitu dengan tangan kita. Ya, kita bisa memberikan bantuan, kita bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Misalkan mengangkat, memindahkan sesuatu barang dan sebagainya. Ya paling gampang aja, umpamanya ada orang yang gatal nih, yang gatal bukan tanda petik ya, minta digaruk, kan kita bisa menolong. Umpamanya ada orang lagi bersih-bersih saluran air atau got, kan kita bisa membantu seseorang dengan tangan kita. Misalkan dia jualan, minta tolong, umpamanya tolong dong ambilin kembaliannya, kan kita bisa menolong. Jadi walaupun kita tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai uang dan sebagainya, tapi kita masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Kita masih bisa memberi apa yang kita bisa kepada orang lain. Kita masih bisa berbagi dengan orang lain. Itu yang pertama, dengan mulut kita. Kita bisa memberikan senyuman, kita memberikan pujian, kita berkata-kata yang sopan, yang tidak menyinggung hati dan perasaan lawan bicara kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan mata kita. Dengan mata kita bisa memberi tatapan yang lembut. Karena kalau kata orang lagi, tatapan itu punya 1000 makna. Ya, syukur-syukur maknanya yang positif, yang menyejukkan, yang bersahabat. Kemudian yang ketiga, dengan telinga kita bisa menjadi teman curhat. Kemudian kita carikan solusinya, kita carikan jalan keluar dari permasalahan orang tersebut. Dengan catatan, jangan aib orang tersebut kita umbar kepada orang lain. Janganlah kita ember, kalau istilah orang sekarang. Kemudian yang keempat, dengan wajah kita, dengan muka kita, kita bisa memberikan keramahan, kelembutan, kesejukan. Kalau kita ramah, orang lain terasa kok mana yang dibuat-buat, mana yang asli dari hati. Syukur-syukur hatinya sering zikir kepada Allah, sehingga begitu ada orang yang ngomong dengan dia, orang itu akan merasa nyaman, akan merasa sejuk, betah. Ya. Kemudian yang terakhir, dengan tangan kita bisa memberikan bantuan, kita bisa menolong apa yang kita tolong. Jangan kita berat tangan. Jangan kita berat untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau memang kita mampu, mari kita bantu, mari kita tolong. Jadi itu 5 hal ini, walaupun kita tidak punya harta, tapi kita masih bisa berbagi dengan orang lain. Ya, walaupun kecil, tapi itu bermanfaat. Semoga bermanfaat. Karena pada intinya orang itu kan ada yang cuma butuh didengarkan. Ada orang yang butuh diperhatikan. Ada orang yang butuh disemangati. Ya, itu aja, terlebih dan kurang minta maaf. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya untuk saya berbuat yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Semoga bermanfaat juga bagi siapapun yang mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.